Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga kita dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sakariyasa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Di antara ayat tadi ada satu kalimat yang terakhir yang mengatakan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Apa yang belum kita ketahui tentang masalah agama Islam, tentang masalah Al-Quran, yaitu kehidupan kita setelah kita mati. Itu hampir 99,9% itu orang nggak tahu bagaimana kehidupan setelah mati. Tapi masih ada juga Allah turunkan seseorang yang 1%-nya yang dikasih tahu oleh Allah tentang masalah kehidupan setelah mati. Maka dari itu seseorang tadi itu mengabarkan kepada kita semua tentang masalah yaitu kehidupan setelah mati. Marilah kita bahas, kita kaji hal ini, semoga diri kita tadi itu nggak tersesat setelah kita nanti mati, nggak tersesat. Kita kaji. Karena manusia oleh Allah dituntut kembali kepadanya. Maka tiap-tiap orang meninggal dunia selalu didoakan oleh saudara-saudara sahabat-sahabatnya dengan bahasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah kembali kepada Allah. Berarti kita dituntut suruh kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu gak segampang apa yang kita gambarkan, kita bayangkan. Kalau kita sudah amal banyak, pahalanya banyak, sudah pasti kita sana itu senang. Belum tentu. Karena ada satu riwayat sejarah yang diyakini oleh umat Islam seluruh dunia tentang masalah Nabi Muhammad Mi'raj. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah menghadap. Dia orang yang suci, orang yang dijamin oleh Allah. Dia gak bisa sendirian di sana.
Dia menghadap Allah itu dibawa oleh gurunya yang namanya Jibril, nggak sendirian. Itu pun ketika dia itu berangkat sama si Jibril ingin menjumpai Allah, ada segerombolan jin namanya jin Ifrit dalam bahasa hakikat itu ingin menggagalkan perjalanan Muhammad. Ada gurunya yaitu malaikat Jibril, masih jin itu berusaha menggagalkan perjalanannya. Apalagi nanti kita meninggalkan badan kita sendirian, nggak ada yang bawa kita ke sana. Sudah jelas nggak sampai tempat jin kita. Dan Nabi Muhammad saja digagalkan oleh jin. Untung Nabi Muhammad itu orang yang maksum, yang dilindungi oleh Allah. Maka disitulah Muhammad berdoa mohon kepada Allah perlindungannya. Ketika itulah jin Iblis tersungkur terbakar jatuh ke dunia lagi. Kenapa jin tadi kok selalu bermusuh pada manusia? Jin tadi bermusuh pada manusia. Ambil satu kisah, yaitu tentang masalah alam gaib. Kalau alam jahil pasti ada kitabnya, karena banyak yang tahu. Tapi yang gaib itu nggak ada kitabnya, karena nggak ada yang tahu. Kita ambil kisah antara manusia dengan jin dari alam gaib. Jadi kalau kamu ingin tahu kisahnya ini, kamu masuk alam gaib ya. Masuk alam gaib. Kalau masuk alam gaib ada, nggak akan ada kisahnya. Dulu ketika Adam dan Hawa di surga bersenang-senang, lalu Siti Hawa tadi dipengaruhi oleh si Iblis. Dalam Al-Quran disebutkan si Iblis. Lalu Siti Hawa pun termakanlah buah mulki. Lalu Siti Hawa dicampakkan ke dunia bersama Iblis. Ketika Siti Hawa bersama Iblis di dunia, ada masih di surga. Siti Hawa pun selingkuh dengan Iblis. Maka lahirlah anak dari Siti Hawa yang selingkuh sama Iblis, namanya jin. Jadi jin itu anaknya Iblis yang beristrikan Siti Hawa. Siti Hawa selingkuh sama Iblis, lahir anak namanya jin. Sampai sekarang ada kata perempuan berselingkuh sama laki-laki lain, lahirlah anak, dikatakan anak itu anak jin, jinnah. Sampai sekarang. Jadi anak yang selingkuh pada yang lain dikatakan anak jinnah. Jadi ketika Siti Hawa selingkuh sama Iblis, lahir anak namanya jin. Ketika Siti Hawa itu bertemu dengan Nabi Adam suaminya, lalu dia itu berhubungan, lahirlah anak namanya manusia. Maka jin dan manusia tadi itu satu mama lain bapak. Jin itu bapaknya Iblis, mamanya Siti Hawa, dan manusia itu bapaknya Adam, mamanya Siti Hawa. Satu mama lain bapak. Biasanya kalau sudah kita tadi itu satu keluarga yang lain bapak atau satu mama, itu biasanya nggak akur. Tadi kata orang Jawa bilang dulur asu, lalu bertengkar. Sama sampai sekarang ini jin dan manusia itu nggak pernah akur, saling iri. Maka dari itulah Nabi Muhammad menyuruh kita disuruh merangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu tadi itu sekelompok jin yang masuk ke dunia yang merusak manusia. Karena badan manusia itu separuh dari turunan jin, dari bahan bakunya dari jin. Kok bisa begitu kan? Karena separuh badan manusia itu dari ibu, separuh dari bapak. Badan manusia tadi itu ya, sebagian dari jatahnya ibu dan sebagian dari jatahnya bapak. Sebabkan ibu kita itu nenek moyangnya namanya Siti Hawa pernah menjadi muridnya Iblis, pernah selingkuh kepada Iblis, nenek moyangnya.
Ya, ibu sini kalah, bukannya tak dapat ketahuan kan. Tidak mainnya kaum perempuan itu dalam prasat itu pada iblis. Maka darah yang dari tadi itu pernah menyatu pada Siti Hawa. Itulah yang menjadi yaitu nafsu pada diri kita. Maka dari itulah jin dan manusia tadi itu selalu bermusuhan sampai akhir hayat nanti, sampai di alam gaib nanti bermusuhan. Sementara kita manusia tadi itu ditempatkan oleh Allah di surga. Nenek moyang kita, bapak kita, yaitu Adam, dan bapaknya jin ditempatkan oleh Allah di neraka. Di neraka. Jadi si jin tadi nggak terima. Jadi melawan Tuhan karena kata Allah itu nggak adil. Masa turunan Adam di surga, turunan iblis di neraka semua kan gitu kira-kira. Maka kelompok jin tadi itu ingin merusak manusia itu biar masuk neraka. Ingin sekali merusak manusia biar masuk neraka. Maka yang dirusak manusia tadi itu yaitu kolbunya. Karena jin itu nggak punya jasad, nggak punya badan. Dia sebangsa sukma, nggak punya badan. Bisa masuk ke otak kita, pemikiran kita, bisa masuk ke kolbu kita. Itu jin tadi, merusak manusia agar manusia tadi itu terjerumus, yaitu masuk neraka bersama golongan jin. Jadi anak-anak cucu Adam itu selalu digiring oleh anak cucunya iblis, yaitu masuk neraka. Untung kita sadar, ada nasihati. Sehingga kita itu ngaji diri, ngaji ma'rifatullah, ngaji diri namanya. Ya, dalam diri manusia itu ada dua, ya. Yang separuh dari jin, yang separuh dari malaikat. Karena manusia itu kelompok malaikat, raja malaikat. Manusia itu adalah raja malaikat. Wa isqala ilal malaikati sujudu li Adam. Hai seluruh malaikat, sujudlah kamu, patuhlah kamu kepada Adam. Jadi manusia itu rajanya malaikat. Maka dari itulah manusia dituntut oleh Allah selalu kembali kepada Allah. Tapi gak segampang apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah, kita harus punya syarat untuk melangkah ke sana. Yang pertama kali kita harus kenal, yaitu alamnya Allah ada di mana, alamatnya Allah itu ada di mana. Jadi kalau kita nggak tahu alamatnya ke sana, kita sampai nggak sampai nyasar karena pertama kali harus mengenal di mana adanya Allah, alamatnya Allah. Yang kedua kita mencari sang pembawa ke sana, yang tahu alam sana. Kalau kita sendirian ke sana nggak tahu alamatnya, sudah jelas nggak sampai tempat. Kita mencari yaitu orang yang tahu alam sana, yang tahu alam sana. Karena manusia nanti apabila ingin kembali kepada Allah, masuk setelah mati, masuk alam gaib, ada alam itu yang bakal dilewati kita. Di situ banyak orang yang nyangkut. Banyak yang nyangkut yang bisa dalam perjalanannya tersesat di situ itu namanya alam barza. Alam barza itu diantara dunia dengan mulkia dengan mulki. Alam dunia dengan alam mulki, diantara itu namanya ada alam barza. Setiap orang yang ingin kembali pada Allah pasti melewati alam situ, alam barza itu. Alam barza itu alam penuh dengan kejahatan. Karena alam barza itu alamnya jin dan alamnya arwah-arwah yang tertipu oleh jin. Andai kata kita di situ nggak bisa menembus alam barza, nggak bisa melewati alam barza, kita nyantol di alam barza, nunggu hari kiamat, baru kita bisa lepas. Bayangkan, Nabi Muhammad menjumpai Allah hanya sepertiga malam, sepertiga malam. Tengah malam dia berangkat, pagi hari ke dunia lain. Kita ingin jumpa pada Allah, nunggu hari kiamat, tidak benar-benar tahu. Kira-kira sengsara gak kita situ?
amal yang begitu banyak, pahala-pahala yang begitu banyak yang kita kumpulkan untuk mendapat akan senang di alam sana, nggak taunya habis diporak-porandakan dengan musuh kita, yaitu sebangsa jin, cucunya iblis, dirampas. Maka Nabi Muhammad menang kita, apabila mati anak Adam, putus amalannya karena 3 perkara yang bisa menolongnya. Di antara sedekah jariah. Di antaranya yang kita tadi, anak yang soleh itu yang bermanfaat, sedekah jariah yang ada dalam diri. Kenapa kok harus dikirim ke sana? Karena bahan kehidupan alam sana habis dirampok dengan jin. Pahala-pahala yang kita bawa menuju pada Allah dirampas dengan jin. Akhirnya kita nggak punya apa-apa di alam wajah itu, kalau nggak kiriman dari anak yang ada di dunia. Maka dia sebelum meninggal dunia diperintahkan oleh Nabi Muhammad, bercocok tanamlah ini hari, walaupun besok kamu akan mati. Disuruh nanam ini hari. Maka kita nanam durian. Tujuannya apa? Nanti kalau udah meninggal dunia, pahala durian tadi masuk ke alamnya dia. Karena sedekah jariah. Jarah tadi itu artinya pohon. Jadi sedekah buah-buahan yang bisa menolong orang yang sudah mati. Nanam pisang, nanam durian, nanam kelapa, entah apa ditanam semua oleh kakek kita. Tujuannya apa? Ya disedekahkan oleh anak cucunya sebagian, dan kehidupan anak cucunya sebagian disedekahkan untuk yang nanam. Tapi alangkah meruginya karena ada yang soleh di muka bumi ini. Semua tanam-tanaman yang ditanam oleh kakeknya habis untuk bermaksiat di muka bumi. Durian buah lebat yang paling enak dicampur sama tua, diminum. Bulan tua ada bilang. Sementara kakek yang nanti itu mengharapkan yaitu pahala dunia di sana. Dikira sama cucunya durian campur tua mabuk kakek di sana. Dipijak yang lagi, sedih sekali orang sekarang dalam keadaan sedih. Maka alam barzah adalah penyiksaan, alam penantian, alam kerengan. Itu yang harus kita waspadai ketika kita meninggal dunia, tindakan badan kita ini, itu yang kita harus waspadai. Jangan sampai kita nyangkut di alam barzah. Maka kita gunakan yaitu ilmu yang namanya syahadat. Dari syahadat inilah akan dijamin oleh Allah. Karena syahadat itu berwasiat pada Nabi Muhammad. Diakui Nabi Muhammad. Dari syahadat itulah kita itu dilindungi oleh dapat syafaat Nabi. Maka apapun yang terjadi di muka bumi ini, dalam keadaan apapun kita, jatuh ekonomi kita, sakit diri kita, apapun terjadi, jangan kamu putuskan syahadat oleh wali-wali Allah. Nanti kamu menurut. Karena nanti apabila kita meninggal dunia, dan kita meninggalkan badan, akan Allah jumpakan kita dengan wali kita. Yang dikatakan sawab para wali-wali Allah. Sawab kalau bahasa wali, sawab kalau bahasa Nabi, sepakat pertolongan. Dan sama wali kita akan dibawa kita dari alam dunia ini melewati alam barzah. Diserang oleh kelompok jin yang mau gagalkan kita. Kita ada pelindungnya. Karena wali Allah itu yang dijamin oleh Allah keselamatannya. Jadi kita dibawa oleh dia menuju alam mungkin. Karena ke alamnya Allah itu gak langsung ke situ. Nabi Muhammad saja ke alamnya Allah itu melewati 7 lapis langit. Langit yang ke-7 dia jumpa dengan Nabi Ibrahim. Baru masuk langit yang ke-8 dia jumpa sama anak yang soleh. Baru masuk langit yang ke-9 adanya Allah berada. Enggak segampang itu sana udah sampai udah di sisi Allah. Kan ada orang bilang, wah sekarang dia sudah mendapat rahmatullah di sisinya Allah katanya. Enggak segampang. Jadi orang-orang yang nggak ada wali itu menangisnya nanti. Agama yang nggak ada walinya, yang agama keturunan, agama ikut-ikutan,
Ya nggak ada syahadatnya, nggak ada walinya. Nah, jangan ada. Amal banyak, baik-baik amalnya, pahala banyak. Tapi nggak ada pertanggungjawaban untuk keselamatan dia di akhirat nanti. Maka Nabi Muhammad menyuruh umat Islam itu bersahadat. Anak Nabi saja bersahadat. Yang namanya Zainab, Fatimah, istri Nabi Khadijah bersahadat. Masa kita bangga dengan agama keturunan? Ya kalau agama keturunan itu yang kita pakai, bapak kita dulu itu agama Islam yang taat. Ngakunya Islam yang menerima tua saja, kita bawa agama bapak kita, remek kita. Islam bukan Islam betul bukan Islam yang sempurna, tapi Islam yang moderat kalau bahasa apa namanya. Syahadat itulah yang mengamankan kita dari dunia sampai menuju ke hadapan Allah. Dibawa oleh wali Allah itu menuju alam mulki. Di situ kita dijumpakan oleh wali Allah itu kepada wali mulki. Kita ditempel oleh wali mulki itu dengan ketempel rohim. Tempelnya. Lalu dibawa lagi oleh wali Allah menuju alam-alam. Di antara alam mulki dan alam malakut, di situ ada alam namanya Durjana. Alam yang menakutkan sekali. Kalau bahasa Arabnya Jahanam. Kalau bahasa Arabnya neraka, kalau bahasa umum menakutkan sekali. Ada kan di situ kita nggak bisa selamat sampai ke alam malakut. Kita akan jatuh ke alam Jahanam tadi itu sampai hari kiamat baru selesai masalah. Akan kekal pula ke dalam Jahanam tadi. Karena kita ada yang bawa tahu jalannya ke sana. Insya Allah selamat sampai alam malakut. Karena wali-wali Allah itu nggak terbakar dengan api neraka, nggak terbakar dan api neraka. Maka kita tuh nggak dengan wali Allah aman dari api neraka. Uji coba begini, uji coba ini ya, maaf ini sebagai contoh saja. Magnet itu nggak kena karat. Magnet, tahu magnet? Nggak bisa kena karat. Kalau besi bisa kena karat. Tapi kalau besi itu paku itu yang kalau kena karat itu hancur, kena karat, nempel di magnet, kita kubur bersama magnet. Besi pun nggak pernah kena karat. Itulah hebatnya. Ketika besi nempel di magnet, kita kubur, itu besi tetap besi, nggak bisa kena itu karat. Tahu kan ya? Yang merusak besi itu menjadi hancur tadi. Itu hebatnya. Ini juga wali Allah itu nggak kena api neraka, nggak terbakar api neraka. Ketika kita dibawa oleh wali Allah menuju pada Allah, kita lepas daripada azab api neraka. Itulah hebatnya. Ilmu syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaannya. Itu bacaannya. Kalau diilmukan bagaimana kayak? Kalau diilmukan tadi itu cari saksinya. Orang wali Allah. Ketika disaksikan oleh wali Allah, dibenarkan oleh wali Allah, menjadi ilmu pada diri kita untuk dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa ganggu kita kalau kita tetap kuat syahadat. Jadi wali Allah itu tidak terbakar oleh api neraka. Contoh di dunia begini. Ketika presiden tadi itu mengunjungi penjara, presiden mengunjungi penjara, dia masuk penjara, sedih nggak presiden tadi? Nggak sedih, kenapa? Karena dia itu nggak kena siksa. Yang kena siksa itu kan orang yang bersalah yang dipenjarakan. Kalau saya masuk penjara, dia bertunggu di penjara nggak kena siksa. Jadi wali-wali Allah itu melewati neraka, bukan masuk neraka. Maka tak terbakar api neraka. Kalau kita nempel pada wali Allah, mengikuti jejak wali Allah, insya Allah tak akan dapat neraka. Itu perintah daripada Allah. Atabi'u ma sa'alakum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang
yang berhafal dari kamu, sesungguhnya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi suruh mengikuti wali-wali Allah. Seperti orang-orang yang pernah beri kamu oleh hikmah. Ibina sudah tahu hakim, tidak tahu lagi angka ala ini bacanya kalau apa. Tunjukilah kamu jalan terus berjalan orang-orang telah diberi petunjuk. Itu perintahnya. Jadi ketika kita itu dibawa oleh wali Allah menuju alam malakut, api neraka pun padam pada diri kita. Seperti Ibrahim dibakar oleh Namrud enggak hangus. Kenapa? Karena Ibrahim dekat kepada Tuhan. Jadi yang kepada Tuhan itu wali Allah. Kalau kita jauh pada Tuhan, kalau itu dekat pada Tuhan, maka enggak terbakar oleh neraka. Kita nempel sama dia, selamatlah dari kita. Sampai alam malakut kita menuju makan dan wali malakut distempel syahadat kita dengan stempel Rahman. Di alam kita di stempel oleh wali mulki Rahim, syahadat kita ini. Di alam malakut stempel oleh wali malakut Rahman. Karena syahadat dari KTP akhirat, surat jalan akhirat, permit kalau bahasa paspor kalau bahasa, untuk menuju langkah lagi ke depan lagi. Percaya kita kembali kepada Allah. Distempel oleh wali malakut, stempelnya Rahman. Sudah dapat 2 stempel kita dari 2 alam. Ada kita disuruh melangkah lagi, diajak lagi oleh wali kita ke alam Jabar. Alamnya yaitu Nabi Muhammad berada dan para nabi-nabi yang lain, wali-wali yang lain berada alam Jabar. Tapi untuk masuk ke sana itu melewati alam itu nirwana. Alam yang begitu indah sekali, yang menyenangkan. Kalau kita ke sana, kita kalau sudah masuk sana kita nggak mau pulang. Seperti yang Nabi Idris. Tapi orang-orang ma'rifatullah yang ingin kembali kepada Allah, alam nirwana tadi adalah godaan. Kalau bahasa Arabnya jannah, surga. Kalau bahasa kakak ini nirwana, alam keindahan. Kalau wali-wali Allah itu godaan, itu penghalang. Kan wali Allah itu ingin kembali kepada Allah, ingin kembali pada yang punya surga, bukan masuk surga. Begitu. Sampai alam Jabarut kita ada kata kita nggak nyangkut di alam nirwana, nggak terlalu alam nirwana sampai alam Jabarut diri kita. Jumpalah kita dengan Nabi Muhammad di situ. Itulah Nabi Muhammad karena kita telah bersumpah di depan saksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, membenarkan Muhammad Rasulnya Allah. Maka ada beberapa stempel itu mereknya Allah. Dia dikatakan sepakat Nabi, pertolongan Nabi. Jadi ada 3 stempel yang kita terima kepada Allah, yaitu alam Jabarut stempelnya Allah, alam malakut stempelnya Rahman, alam mulk stempelnya Rahman. Terjadilah satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadinya alam semesta dan seisinya dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Al-Quran di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada baru. Dan kita dapat 3 stempel dari wali-wali yang pesan tadi itu, barulah kita akan menuju alamnya Allah. Dari alam Jabar menuju alam lahut, kita akan melewati namanya alam lakusa, alam rohnya orang-orang suci. Di sana nggak ada matahari, nggak ada apa-apa, tapi terangnya itu alhamdulillah. Yang terangnya cahaya dalam alam lakusa sampai angin aja nampak wujudnya. Apalagi cuma angin nampak wujudnya, kayak terangnya. Itulah alamnya, tempatnya roh-roh yang dekat kepada Allah dalam hati. Itulah kita itu bersemayam di sana lama-lamanya, nggak mengalami lagi yaitu hari kiamat, nggak mengalami lagi yaitu hari hujan alam mahsyar, nggak mengalami lagi yaitu hari hujan, nggak mengalami lagi kita itu disiksa di neraka karena kejahatan kita, karena kita sudah sampai pada tempatnya. Itulah indahnya perjalanan hidup manusia yang ingin kembali kepada Allah.
Misalnya, surga yang tiada apa-apa, tapi tidak ada duanya nikmat di alam manapun. Yaitu surga Riyadullah, di alam lakusa adanya. Sampai udaranya saja, ketika kita menghirup udara alam lakusa, seperti kita berhubungan sama istri kita ketika memuncak. Coba ada yang sudah bersuami ini, yang sudah punya istri. Ketika hubungan sama istrinya kita ketika memuncak, nikmat apa yang kamu rasakan itu? Bisa kamu gambarkan nikmat apa? Kalau bahasa Nabi Muhammad seperti pengantin baru kan begitu kan pada saya. Nikmatnya nggak terjangkau akal manusia. Apa itu rasa stroberi, apa rasa jeruk? Ada yang bisa gambarkan rasa apa ya? Ketika kamu itu keluar mani mau kasarnya, berhubungan sama istri kamu, itu nikmat apa yang kamu rasakan? Nggak bisa dijangkau dengan akal manusia itu apa? Rasa apa nggak tahu. Kamu makan buah aja nggak pernah jumpa dengan menikmati. Itulah udaranya alam lakusa. Setiap detik kamu hidup dengan macam-macam itu. Itu masih sebagian kecil saja. Maka orang-orang berbondong-bondong ingin ke sana, orang-orang ma'rifatullah itu menanggalkan dunia ini, meninggalkan kesenangan, meninggalkan surga untuk mencapai tingkat yaitu surga Riyadullah di alam lakusa. Tapi kita sebagai sang belajar lagi menuntut, sang penuntut ya semampunya kita sampai mana. Yang penting kita selamat sampai di hadapan Allah. Walaupun kita ditempatkan oleh Allah yang di alam yaitu nirwana, alhamdulillah. Nah, kita jumpa kepada Allah lalu Allah jatuhkan pada kita, kamu di sana nanti tempatmu ya sesuai dengan amalmu, alhamdulillah di sana. Yang penting nggak masuk neraka lagi kan itu. Nah, harapan kita. Jadi kalau kita itu nggak ada sang penolongnya, nggak ada sang nabi, nggak ada sang para wali-wali, kita ngikuti jalan umum yang gunakan itu modal banyak, itu pahala yang banyak. Kita tinggal dunia, lalu kita masuk alam barzah, karena kita nggak ada sang penolongnya, menyangkutkan kita di situ di alam barzah sampai nunggu hari kiamat. Setelah kiamat kita dihancurkan oleh Allah, dimatikan lagi sukma kita. Di alam barzah tadi itu bersama jin bersama yang ada di situ mati semua, nggak ada lagi makhluk yang ada di alam semesta ini. Barulah bangkitnya alam maksara di kebangkitan kiamat, ada hari kebangkitan. Kita dikumpulkan oleh Allah berapa miliar manusia. Digambarkan Nabi Muhammad di dalam suatu hadisnya di alam masyarakat itu orang bertumpuk-tumpuk. Itu nggak ada matahari, tapi panasnya seperti sejengkal matahari di atas kepala. Di atas kepala. Keringatnya aja keluar mendidih airnya. Tenggelapan kita. Sampai pada zaman manusia. Sebenarnya kan sekarang baru berapa orang di sini udaranya udah panas. Ya kan? Ada matahari nggak ini? Malam ini nggak ada kan? Tapi udaranya panas. Itulah jalan umum yang dilalui orang-orang yang nggak ada walinya, agamanya yang nggak ada walinya. Yaitu alam barzah, baru masuk nanti hari kiamat, dihancurkan, baru masuk lagi alam maksa. Itu perjalanan orang-orang umum. Jadi kamu milih mana silakan, hak kamu. Kamu ikut dan para wali-wali Allah silakan tunduk untuk wali-wali Allah. Kamu bicara umum silakan, banyak-banyak amal yang kamu perbuat. Itu hak kamu sebagai orang yang dikasih akal oleh Allah, disuruh memilih mana yang baik dan mana yang terbaik. Tidak ada paksaan. Jadi orang yang sudah kembali pada Allah, sudah ditetapkan oleh Allah di surga ataupun di alam yang lain. Ketika hari kiamat dia melihat, menyaksikan juga dikabarkan. Ketika matahari dibenturkan oleh bumi, oleh bintang, dihancurkan alam semesta ini menjadi debu. Kata Allah itu bersama seperti debu. Ada sekelompok manusia itu menyaksikan hari kiamat tadi. Siapa orangnya? Yang orang-orang yang terus kembali pada Allah. Seperti kisahnya di Indonesia ini ketika tsunami Aceh kejadian. Orang seperti sampah dibuatnya oleh tsunami, kita menyaksikan di dalam situ.
Kenapa kita menyaksikan tsunami? Kita nggak kena tsunami karena kita bukan di Aceh tempatnya, di Sumatera Utara. Tapi kita mengetahui melalui mimpi. Itu juga karena di alamnya Allah kita melihat dunia dikiamatkan. Kenapa kita nggak kena hari kiamat? Karena kita sudah di luar dunia, di luar dunia, di alamnya Allah berada. Jadi kita tidak kena suatu masalah besar dan juga hari kiamat, hari kehancuran, hari kebangkitan. Itulah kira-kira gambarannya kehidupan setelah mati. Ya sekarang kamu pilih yang mana, serah kamu. Kalau kamu pilih jalannya wali-wali Allah, jadi perintah surat Al-Fatihah, sudah surat Yasin, ikutilah kamu wali Allah. Syahadatlah kamu, ucaplah syahadat dan saksi. Pertahankanlah syahadat kamu sampai akhir hayat kamu. Insya Allah nanti kamu akan ada pertolongan dari Allah melalui Nabi Muhammad dan para wali-walinya. Karena agama wajib punya wali. Kalau nggak punya wali, nggak ada yang nanggung jawab. Ambil contoh ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Kamu itu Quran hafal. Tapi karena ayat yang kamu baca tadi itu kamu dapat dari baca Al-Quran kamu ngaji, dari baca-baca di kitab. Sudah Al-Ikhlas. Kamu baca Qul huwallahu ahad hafal sekali. Tapi karena kamu dapat dari kitab, nggak ada yang mengesahkannya, akhirnya nggak ada manfaatnya, hanya jadi bacaan saja. Tapi ketika kamu dapat dari seorang guru, ada yang mengesahkannya itu, kamu gunakan untuk setan bisa, untuk perobatan bisa. Sama bacaannya dengan yang di Al-Quran. Tapi yang dari guru itu bisa untuk mengusir setan, untuk bisa mengobati orang. Bacaannya sama dengan Qul huwallahu ahad Allahu somad kata Al-Quran. Tapi kalau dari guru itu kamu dapatkan ayat ini bisa untuk mengusir setan. Kata dari kitab-kitab yang kamu dapat ayat ini nggak bisa untuk apa? Untuk apa-apa. Contoh, pernah kakek menyaksikan ada kemasukan jin di daerah Kampung Karangsari. Karena itu macam jin apa nggak tahu. Semacam di dinding itu macam kecak ya. Di pelafon rumah itu bisa balik nempel dia, macam kecak, nggak jatuh. Satu kampung menyaksikan, ramai orang menyaksikan segalanya. Setelah sekelompok orang-orang yang berjiwa bersorban membacakan Al-Quran, bacakan ayat Allah, diketawain oleh kemasukan tadi itu. Bacaan itu masih salah katanya, diketawa. Malu orang itu, ada orang 40 orang itu yang datang, orang dari masjid orang itu, orang yang berjiwa bersorban, berjenggot panjang, bacakan ayat Al-Quran untuk usir setan, malah ketawa setan, malah ngajak. Coba kayak nyaksikan dengan itu. Kira-kira dari sekarang ini 7 tahun yang lalu, berarti tahun 2020, tahun 2000 berapa itu? 2015 yang lalu, sudah lama. Lalu orang-orang itu gak mampu lagi mengusir setan, malah ketawa setannya, datanglah orang torikat satu orang. Orang itu pakainya biasa, macam orang gak jelas. Datang di situ ketakutan yang kemasan tadi. Kamu jangan dekat, ketakutan. Gak boleh dekat dengan ketakutan. Jadi dia dekati, aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh dari atas itu. Lalu sembuh. Setannya lari. Yang tadi ada 40 orang dari masjid 2 tahun itu bacaan Al-Quran ke-8 dibacakan dulu banyaknya, malah ketawa jinnya. Ada satu orang yang dari ladang pakainya kumal, hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, jatuh dari atas orang itu, pingsan hilang apa lagi. Itulah hebatnya orang yang punya guru, orang yang bertorikat. Ayat-ayatnya Allah semua bermanfaat untuk manusia yang lain. Bukan hanya bacaan saja, tapi bermanfaat. Maka itu wajib kita itu punya guru. Beragama wajib punya wali. Kalau agama nggak punya wali, nggak ada hikmah, nggak ada hikmahnya. Pahala banyak yang kamu dapatkan dari ibadahmu,
nanti di alam barzah akan dirampas oleh sekelompok jin, dihabiskan semua sampai kamu terlantar di alam barzah menunggu hari kiamat. Tapi kalau ada wali bisa kita lewati alam barzah itu menuju alam yang kita tuju yang lain. Kira-kira macam mana, paham nggak ya? Bisa dipahami ini kan? Insya Allah. Maka pertahankan syahadatmu itu sampai akhir hayatmu. Insya Allah kamu selamat dunia dan akhirat. Karena Nabi pesan sama kita, tuntutlah ilmu dari dunia sampai ke liang lahat. Kalau bahasa apanya itu, ilmu bukan di kertas dan tidak ada orang-orang berilmu. Jadi kalau bahasa kakek, ngajilah kamu sampai sak mati. Nah, itu pengertian dari bahasa kakek. Ada kata kamu paham, kamu pilih yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu sudah umur, aku pilih aja silakan. Itu hak kamu sebagai orang yang diberi akal oleh Allah sampai dewasa. Aku milih yang kembali kepada Allah, lalu pada wali-wali Allah, silakan kamu ikuti terus wali-wali Allah. Insya Allah kamu selamat dunia dan akhirat. Mungkin pada malam hari ini akhirnya akan utarakan ke kita semua. Semoga ada manfaat dari kita dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Musiknya saya agar tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu kami sekalian yang dirahmati Allah, itulah tadi sedikit tausiah dari guru kita yang intinya manfaat daripada syahadat tadi, ya, bahwa syahadat itu sangat tinggi manfaatnya bagi diri kita, ya, selama dunia wal akhirat. Tapi bukan mengucapkan kalimat syahadat, ya, bersyahadat adalah berbahagia, ya, bersyahadat di hadapan walinya, di hadapan gurunya, seperti itu yang bermanfaat. Syahadat yang mengucapkan aja, waktu mau nikah kita mengucapkan syahadat juga, tapi itu hukum nikah, ya. Satu sholat juga, tahiyat itu ada syahadat juga, ya. Jadi jangan disamakan itu dengan syahadat yang tadi dikubah oleh guru kita, yang dikubah oleh guru kita. Dan terus syahadat itu artinya berjanji setia, ya. Di surat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Kalau kita belum yakin, kita tengok di surat Al-Baqarah ayat 10 itu ada. Dan juga ada yang mengatakan bahwa untuk mencari wasilah ini penting di surah Al-Maidah ayat 35, yang bunyinya, wahai orang-orang yang bertakwa, dekatlah dirimu kepada Allah dan carilah jalan ataupun wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya agar kamu dapat keberuntungan. Itu sudah jelas, orang-orang yang bertakwa itu disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari jalan wasilah agar kita bisa mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan apa saja dan yang telah dikupas oleh guru kita bisa kita pahami, ya. Mungkin ada juga ini sebagian sudah bersyahadat semua, ya. Ada satu dua orang yang belum. Jika percaya ya syukur, nggak percaya nggak apa-apa. Ini hanya sebagai hiburan dari guru kita. Ya, untuk ruginya pada diri kita sendiri itu juga, ya. Nah, Allah itu disembah pun dia tidak beruntung, ditinggalkan pun dia tidak disembah pun atau dipakai pun dia tidak rugi, ya. Yang rugi diri kita sendiri, ya. Jadi mudah-mudahan tadi apa saja yang harus berkata tadi bisa kita camkan dalam diri kita masing-masing dan berbuat syahadatnya, ya. Diperbuat syahadatnya agar senantiasa tidak lagi mau meninggalkan syahadat ini sampai tak matinya, ya. Jadi mungkin pengajian kita tutup sampai di sini. Nah, mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita lebih memahami lagi, ya, ajaran Saudara Syahid ini. Tidak lagi kita separuh-separuh hati, ya, untuk mengikutinya. Kita gunakan hati kita, ya. Dan di sini juga ada kita bangun musola yang insya Allah bisa kita rampungkan dalam tempo kurang lebih, ya, dalam 10 bulan ini. Agar di bulan Ramadan kita bisa manfaatkan. Tentunya kalau tenaga saja tidak mungkin bisa selesai. Ada tenaga, ada uang, nggak bisa, ya. Dua-duanya ada tenaga, ada uang, ya. Jadi cara juga kita bangun di musola siantar juga bangun, ya. Kita kejar dua-duanya sampai kita
benar-benar cinta kepada tempat kita nanti di alam akhirat nanti. Tidak di alam barzah, itu namanya alam baru, alam gaibnya. Jadi nanti doanya dibawa ke Bapak Muhammad Yakub. Namun sebelum doa, mari kita sampaikan fadilah-fadilah kepada Baginda Syekh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, sampaikanlah pahala fadilah kami kepada rohaninya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bertambah juga persaingan kata beliau agar nanti akan diberikan syafaatnya. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.